Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Marwah Koi. Di edisi kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara merawat ikan koi, khususnya yang baru datang, dan saat proses karantina dengan menggunakan obat apa yang pas tentunya dan sangat cocok sekali untuk perawatan ikan koi yang baru ini, dan cara penanganannya tuh seperti apa. Jadi sebelum kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yang baru menemukan channel saya, channel Marwah Koi, bisa dibantu buat subscribe, like, komen, dan share-nya agar saya terus semangat dalam membagikan informasi semua tentang ikan koi. Untuk perawatan dalam proses penanganan ikan koi yang baru kita beli tentunya terutama harus dan wajib dalam proses karantina Sobat Marwah Koi. Jadi proses karantina ini bertujuan agar menghindari atau menghilangkan segala macam penyakit yang dibawa tentunya oleh ikan koi yang baru kita beli ataupun baru datang, untuk sebelum memasuki ke kolam koi utama yang ada di kolam koi kita tentunya. Jadi dalam proses karantina ini memerlukan kurang lebihnya 1 sampai dengan 2 minggu Sobat Marwah Koi. Jadi dengan kurun waktu tersebut kita harus benar-benar bisa memperhatikan ciri-ciri ikan koi yang kita karantina ini memang harus benar-benar dalam keadaan ataupun posisi tidak sakit ataupun terhindar dari jamur ataupun juga kutu serta penyakit lain-lainnya tentunya, agar koi yang baru ini setelah proses karantina selesai bisa masuk ke kolam koi utama kita tentunya dengan aman, dan koi lama kita juga turut aman tentunya Sobat Marwah Koi. Assalamualaikum Sobat Marwah Koi, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Marwah Koi, dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dadah Sobat Marwah Koi. Lucastop merupakan cairan konsentrat berwarna coklat yang dapat digunakan untuk mengobati luka, borokan, sisik lepas, kostia, dan juga sekaligus sebagai anti jamur dan parasit pada ikan hias, terutama kita ikan koi tentunya Sobat Marwah Koi. Cairan Lucastop ini juga dapat digunakan sebagai obat karantina dan telah terbukti sangat efektif dan ampuh dalam mengatasi stres, juga cacat atau luka bagi ikan yang baru masuk atau datang ataupun yang sedang dalam perjalanan ataupun pengiriman. Sangat cocok untuk digunakan pada semua jenis ikan hias seperti ikan arwana, cupang, diskus, koi, koki, lohan, dan lain-lain. Selain sangat baik untuk pengobatan ikan, obat anti luka formulasi Jepang ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan sel root pada kura-kura yang ditandai dengan adanya lubang atau bintik putih pada tempurung. Penggunaannya sangat mudah dan dapat digunakan sebanyak 1 hingga 3 kali, khususnya untuk ikan yang sedang sakit parah. Pengaplikasian dapat dilakukan hingga 3 kali. Waktu penyembuhan pada ikan juga berbeda-beda Sobat Marwah Koi, tergantung dari tingkat keparahan dari penyakit yang dideritanya. Hasil pengobatan dapat dilihat dalam 1 kali 24 jam dengan dosis pengobatan 1 mili per 75 liter air. Untuk pencegahan 1 mili per 100 liter air, 1 mili sama dengan 20 tetes Lucastop. Lama waktu penggunaan 1 kali 24 jam, frekuensi penggunaan 1 sampai 3 kali khusus untuk ikan yang sakitnya parah. Bisa dilakukan hingga 3 kali Sobat Marwah Koi. Saran penggunaan pada saat dilakukan pengobatan sebaiknya usahakan agar air bersuhu berada di antara 28 sampai 30 derajat suhu ruangan untuk mendapat hasil yang lebih optimal tentunya. Tambahkan garam ikan dengan dosis 1 kilo per 1000 liter air.
Celupkan obat ke dalam air akuarium atau kolam. Gunakan pelet biofit sebagai pakan ikan selama proses pengobatan atau karantina. Tetap nyalakan mesin pompa udara untuk aerator, matikan filter atau penyaringan air. Anda juga boleh tetap menyalakan filter, namun harus dengan media kapas saja dan tidak menggunakan karbon atau arang aktif, juga zeolit. Sesudah 1x24 jam, lihat kondisi fisik ikan. Apabila ikan sudah bisa berenang dengan lincah, artinya luka dan boroknya sudah sembuh, maka sebaiknya hentikan pemakaian obat dan buang 90% air bekas penggunaan obat dan ganti kembali dengan air yang baru. Namun jika luka atau borok belum sembuh, maka lakukan kembali pemberian obat sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang dianjurkan. Nah, untuk media karantina, filterisasinya cukup dengan menggunakan spon, Sobat Marwakoy. Bisa kalian lihat sendiri untuk spon yang saya gunakan ada dua, yaitu spon warna putih dengan spon atau busa yang tebal. Nah, ini gunanya untuk menyaring kotoran yang ada di tempat karantina agar airnya selalu terjaga kebersihannya, Sobat Marwakoy. Dan kalian tentunya untuk para pemula wajib tahu juga untuk media filterisasi untuk tempat karantina, untuk tidak disarankan menaruh yang namanya media kimiawi seperti zeolit ataupun media biologis seperti biobol ataupun karang jahe ataupun batu gombong dan media biologis lainnya tentunya. Jadi untuk media saat proses karantina ini cukup menggunakan spon atau busa saja, tentunya dengan media pompa, yaitu dengan kapasitas seukuran kolam karantina kita tentunya. Nah, untuk spon atau busa ini wajib untuk dibersihkan setiap pagi dalam waktu kurang lebihnya 1x24 jam. Setiap 1x24 jam untuk media spon ini wajib dibersihkan dengan air baru tentunya, agar fresh kembali dan siap ditaruh di media filter. Nah, gunanya untuk pembersihan spon ataupun busa ini untuk menyaring atau memfilterisasi air yang ada di tempat karantina, tentunya dengan yang sudah tercampur dengan obat luka stop agar tidak menjadi racun. Nah, jadi gunanya dibersihkan setiap pagi ini, menghindari air itu berubah menjadi racun yang berbahaya tentunya untuk ikan yang ada di dalam tempat karantina, Sobat Marwakoy. Nah, ikan bukannya menjadi sehat, malah bisa kebalikannya menjadi sakit ataupun lebih parahnya lagi timbulnya kematian, Sobat Marwakoy. Setelah bersih dan tercuci, untuk media filter spon ini siap bisa ditaruh di tempat filter yang sudah ada. Nah, jadi seperti ini untuk langkah treatment untuk merawat ikan koi yang baru dalam proses karantina, Sobat Marwakoy, agar ikannya aman dan sehat tentunya. Assalamualaikum, hai Sobat Marwakoy. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Marwakoy. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dadah Sobat Marwakoy. Nah, biasanya setelah proses karantina ini 1-3 hari itu air memang tidak bagus untuk kualitas airnya. Jadi untuk dibersihkan spon ini kurang lebihnya setiap hari 1-3 hari itu setiap pagi. Dan setelah melewati dalam 3 hari ini bisa kalian cuci untuk spon ini, bisa kurang lebihnya 3-4 hari sekali, nggak apa-apa Sobat Marwakoy. Jadi ini untuk masukan edukasi untuk para pemula dalam merawat ikan koi yang sedang dalam proses karantina.
Jadi ikannya tetap sehat, nggak gampang mati tentunya. Dan untuk biasa yang kasus terjadi untuk saat karantina ini berlangsung, timbulnya busa banyak di dalam tempat karantina, yaitu karena ikannya stres, jadi ikan mengeluarkan banyak busa atau lendir di tempat karantina. Jadi nggak usah khawatir, cukup kalian lakukan treatment yang sudah saya berikan ini. Tentunya ini pengalaman pribadi dari saya untuk merawat ikan koi yang baru di tempat karantina, Sobat Marwah Koi. Nah, untuk wajib diketahui juga setelah pembersihan untuk media filter sponsnya, jangan lupa untuk memberikan kembali larutan daripada Luka Stop ini. Bisa diberikan untuk ke kolam karantina kalian sebanyak 20 tetes saja cukup, itu dengan kapasitas 75 liter. Jadi setiap 20 tetes ini untuk volume air di kolam karantina kita ialah 75 liter, Sobat Marwah Koi. Jadi boleh kalian pindahkan untuk ikan koi yang sedang dalam karantina ini setelah melewati fase kedua minggu. Jadi untuk cara pemindahan dari tempat karantina ke kolam bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Saya sudah pernah mengupload tentang caranya. Mungkin untuk tutorial cara perawatan dan pemberian obat yang rekomendasi dari dahulu sampai sekarang ini saya pakai, yaitu Luka Stop, Sobat Marwah Koi. Jadi cukup sekian dulu untuk jumpa kita kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share untuk channel Marwah Koi, agar saya terus semangat dalam membagikan informasi-informasi penting seputar dunia ikan koi. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ciao.